sekarang kita mulai. Oke, sekarang kita akan lanjutkan mengenai bagaimana mencari ada sebuah demand dari kapal yang sebelumnya ya. Kita menggunakan sekarang metode level strategi. Kalau sebelumnya sudah chase demand, di mana kita men-set tenaga kerja kita, sumber daya kita mengikuti permintaan, mengikuti demand. Sekarang metode yang kedua adalah kita akan mengikuti kita akan men-set hasil produksi kita itu stabil sepanjang periode yang sudah ditentukan. Itu kita membuat produksi kita outputnya tetap sama, atau metodenya dikenal dengan metode level strategy ya. Nah, dari demand yang sebelumnya, kalau kita men-set bagaimana produksi kita tetap, artinya kita juga harus mempekerjakan orang dalam jumlah tetap. Sebelumnya kita udah lihat ya, bagaimana kalau seandainya produksi kita mengikuti jumlah demand, maka jumlah orangnya atau regular produksi kita harus mengikuti demand, itu akan sebanding dengan jumlah tenaga kerja kita. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengikuti produksi yang tetap, maka jumlah tenaga kerja kita juga harus tetap. Kalaupun kita mau hiring orang, hiringlah itu sebelum produksi dimulai atau di Januarinya. Oke, jadi ketika Januari berjalan, maka itu kita sudah harus hire orang. Makanya di sini saya tuliskan bahwa kalau kita mau hiringlah saat itu saja. Kenapa? Karena kita mau menjaga level produksi kita itu tetap outputnya. Caranya, maka jumlah tenaga kerja kita harus tetap. Dan ketika kita mau hiring itu hanya satu kali, tidak boleh di tengah-tengah, karena nanti produksinya akan berubah dong, gitu ya. Tenaga kerjanya banyak, karena memang jumlah produksi tergantung sama jumlah sumber daya tenaga kerjanya. Jadi ketika minta produksinya tetap, maka tenaga kerjanya juga harus tetap. Oke, nah untuk menutupi kekurangan, maka kita harus melakukan OT. Jadi udah kebuka sedikit ya, bagaimana strategi perusahaan, kenapa dia mau melakukan OT. Oke. Nah, kita harus lihat bahwa kalau kita mau set berapa banyak jumlah tenaga kerja kita di awal, maka kita harus mengetahui berapa jumlah demand yang di-forecastingkan selama periode yang ditentukan. Karena 6 periode, maka kita harus tentukan bahwa ternyata demand kita secara keseluruhan totalnya adalah 2.720 kapal. Oke. Sementara 1 bulan itu hanya bisa memproduksi sebanyak 15 kapal. Nah, kalau kita konversi untuk mendapatkan orang, maka caranya saya bikin di sini adalah 2.720 ini saya harus konversikan dulu ke dalam satuan bulan. Atau supaya saya dapat tiap bulannya angka stabil produksinya itu berapa, angka tetap produksinya itu harus berapa. Ternyata adalah 453,33 kapal. Kan nggak mungkin kapal ada dalam satuan koma gitu ya. Maka ya saya mungkin kalau saya ambil angka bawahnya 453. Kalau kalian mau coba, misalnya kalian bikin di 454 juga nggak masalah, karena masih mendekati. Gitu ya, karena memang ini sistemnya juga trial dan error kan. Jadi kalau saya bikinnya 453, kalau misalnya kalian mau coba 454 silahkan. Nah, dari setiap bulan saya dapat ternyata saya harus memproduksi 453. Kemungkinannya saya lihat di Januari itu kan saya hanya butuh 250. Sementara saya harus produksi 450. Artinya saya pasti akan ada inventory. Oke, saya harus ada inventory. Tetapi ketika permintaan naik seperti di bulan Mei, di bulan April, di bulan Jun, itu kan permintaan lagi tinggi-tingginya. Nah, kelebihan stok saya itu saya akan distribusikan di bulan-bulan yang memang produksinya lagi banyak. Oke, di situ sudah mulai terbuka ya. Nah, dari 450 kapal, ketika saya konversi menjadi sebulan itu saya bisa produksi sebanyak 15 kapal, maka untuk saya bisa memproduksi sebanyak 453 kapal, saya butuh 30 orang. Oke? Nah, oke. Saya kan punya berapa orang kemarin ya? Kita punya 10.
ya. Kemarin itu ada 10 tenaga kerjanya, maka untuk saya mendapatkan 30 orang, saya harus hire 20 orang lagi. Sehingga biaya hiring saya itu adalah $8.000 per bulan Januari saja. Oke. Sekarang kita lihat kemungkinannya apakah saya akan bisa melakukan OT. Itu dipersilakan, atau mungkin bisa jadi bahkan saya mengalami kekurangan. Kita lihat ya. Nah, demand-nya sekian dari seperti yang saya sampaikan tadi 30 orang itu, maka saya harus setiap bulan itu bisa memproduksi sebanyak 450 kapal. Oke, biaya produksi saya adalah $135.000, tinggal dikalikan ya dengan biaya produksi untuk satu kapal. Nah, ada demand 250, sementara saya mampu memproduksi 450. Saya berarti mempunyai kelebihan di stok di gudang itu sebanyak 200. Artinya saya akan mengenakan biaya inventory di dalamnya. Nah, Februari saya ada permintaan 300, saya mampu memproduksi 450, masih saya berlebihan. Saya punya stok 150 kelebihan di Februari. Ditambah bulan Januari saya ada kelebihan 200. Oke, berarti total stok saya di gudang adalah 350. Di bulan Maret, saya ada kelebihan 30, stok saya di gudang ada 350, maka stok saya bertambah menjadi 380. Bulan April, saya punya permintaan itu 560, sementara saya mampu memproduksi 450. Saya akan tarik di gudang sebanyak 80. Sebanyak berapa nih? 450, 560 dikurang 450. Saya kekurangan sekitar 90 ya. Oke, sekitar 90. Berarti saya ambil sebanyak di gudang 90 apa berapa nih? 450 dikurang 560 minus 90. Oke, maka saya harus tarik di gudang sebanyak 90 sehingga stok saya di gudang menjadi 270. Begitu juga bulan Mei, ada permintaan 610. Saya punya produksi 450 saja. Sementara stok saya di gudang 270. Saya kekurangan sebanyak 160. Oke, saya ambil 160 dari situ dari 160 saya tarik dari gudang untuk menutupi permintaan yang tinggi sehingga stok saya di gudang menjadi 110 saja. Nah, bulan Juni saya ada permintaan 580. Oke. Saya ada permintaan 580. Produksi saya hanya mampu 450. Saya punya stok di gudang 110, itu masih kurang. Ada sebanyak 560, saya kekurangan 20. Oke. Saya bikin di sini ada shortage banyak 20. Kalau kalian mau menutupi dengan misalnya OT, it's okay karena OT juga masih dipersilahkan. Oke, kebetulan saya memilih untuk tidak OT untuk mendapatkan cara cepat gitu ya. Tinggal saya buat saja biaya kekurangan nanti. Tetapi kalian boleh bandingkan seandainya perusahaan melakukan OT untuk mendapatkan 20 ini, oke, tetapi OT juga dibatasi ya, cuma 3. Oke, berarti kalau saya OT cuma dapat 3, untuk bulan itu saja saya punya kekurangan sebanyak 17. Kalian bisa bandingkan ketika perusahaan OT hanya bisa menghasilkan 3, saya juga harus bayar biaya OT, saya juga harus bayar biaya kekurangan juga dong, karena saya kekurangan 17. Siapa lebih ringan biayanya? Karena kan memang tujuan kita adalah untuk meminimalkan biaya. Oke, mungkin waktu itu kayaknya saya memilih shortage karena setelah saya hitung, kalau nggak salah ingat ya, ketika saya hitung biaya bisa jadi biayanya itu lebih besar. OT plus shortage. Jadi kalau biayanya ternyata mendekati dengan shortage, ya udahlah, cara gampangnya saya shortage-kan saja. Nah, regular production-nya itu sebanyak 135 karena saya produksinya tetap. Oke. Nah, biaya inventory sebelumnya adalah berapa kemarin biaya inventory? Biaya inventory itu $6 per kapal. Oke, biaya inventory $6 per kapal. Sebentar, kelihatan nih, biaya lemburnya $60. Kalau saya lembur ya, saya balik lagi. Kalau saya lembur, $60 per sekali lembur. Oke, saya itu kekurangan, saya hanya bisa menghasilkan 3 kapal. Berarti kalau sudah seperti itu, kalian sudah bisa merencanakan apakah saya akan OT di bulan-bulan sebelumnya, gitu ya. Jadi enaknya ini adalah
karena ini masih perencanaan, ketika saya dapat di bulan Juni saya harus lembur, dan saya hanya bisa menghasilkan 3, saya bisa tarik mundur. Artinya, saya harus lakukan OT dari bulan-bulan sebelumnya untuk menutupi kekurangan. Kalau ternyata biaya shortage-nya itu lebih mahal. Shortage-nya tadi itu 120 dikurang 17, itu gede ya. Ternyata kalau saya lembur di bulan-bulan sebelumnya, itu saya lebih ringan. Oke? Saya lebih ringan. Bisa jadi harusnya tadi tabel saya juga nggak cukup sih ya, makanya saya nggak tambahin. Kalau saya OT di bulan Maret 3, 6, 8, nah saya bisa menutupi kelebihan. Kalau ada biaya kelebihan paling kena biaya inventory ya. Nah lebih baik seperti itu, mungkin akan lebih ringan biayanya. Kalau kita hitung selama Maret, April, Mei, Jun, 4 kali 3 ada 12. Saya kekurangan di sini 20, berarti kalau saya lembur dari Januari, 6 kali 3 ada 18. 18, saya kekurangan 2 kali 120 ya. 120 untuk biaya kekurangan ini 120 dikali 2 itu 240. Plus kalau ada OT per sekali OT itu adalah 60. 60 dikali 6 sama dengan 360. Oke, 360 ditambah dengan 120 itu totalnya menjadi 480. Oh, ternyata dengan OT biayanya itu lebih kecil. Oke, sementara ketika saya kekurangan, saya harus mengganti biayanya 2.400. Oke, jauh ya. Berarti sebenarnya bisa ditutupi dengan OT. Oke, sampai di sini dapat ya. Kalau dengan cara saya yang seperti ini, langsung saya ambil simpelnya, saya bayar biaya kekurangan, totalnya itu sekitar 828.260. Dengan 8.000-nya ini tadi adalah biaya hiring. Oke, jadi kalau saya bandingkan dengan C strategi saja, saya sudah save itu sebesar 6.600. Apalagi kalau saya level production-nya itu, saya lakukan OT. Nah, jadi kita bisa tarik sedikit kesimpulan bahwa tidak selamanya OT ini memberikan biaya yang besar. Dibandingkan perusahaan membayarkan ganti rugi akibat kekurangan dalam pemenuhan permintaan konsumen. Oke. Selanjutnya kalau kita melakukan kombinasi. Nah, kalau kombinasi artinya memang kita bisa lakukan lembur, kita bisa lakukan OT, kita bisa lakukan apapun. Nah, ini adalah contoh strategi kombinasi. Oke. Nah, di sini ada beberapa note yang harus saya bikin. Yang pertama, ketika kita mau mengkombinasikan, artinya jumlah produksinya itu akan kita sesuaikan dengan jumlah jumlah tenaga kerja kita. Jumlah tenaga kerja kita menyesuaikan berapa banyak yang akan kita produksi. Yang kedua, saya berarti bisa melakukan hire dan fire di tengah-tengah periode. Saya juga bisa melakukan OT, saya bisa melakukan subcount, dan saya bebas di sini. Kita lihat untuk kombinasi. Setelah dilakukan kombinasi, ternyata biayanya itu adalah 842.380 dengan saya melakukan hire di tengah-tengah dan saya melakukan fire di tengah-tengah. Saya ada OT. Oke, di sini kenapa biaya OT-nya kosong? Oke, dengan saya melakukan OT, setelah saya hitung, ternyata hasilnya adalah 842.380. Kalau kita bandingkan dengan level strategi 828. Ternyata level strategi masih lebih meminimalkan biaya. Oke, masih lebih kecil dibandingkan dengan kombinasi strategi. Gitu ya. Jadi, tidak selamanya ketika kita lembur, ketika kita menerapkan produksi yang kelihatannya kita outputnya sama setiap bulannya, nggak boleh berubah. Lakukan apapun, yang penting produksi kita sama dan jangan rekrut orang. Itu ternyata lebih ringan biayanya, lebih minimalis dibandingkan saya melakukan kombinasi strategi, saya bisa hentikan orang, saya bisa pekerjakan orang. Itu ternyata
tidak seperti yang kita bayangkan ya. Kayaknya lebih baik merekrut orang saja untuk meringankan biaya daripada kita melakukan overtime. Jadi memang semuanya tergantung sama perusahaan mau melakukan produksi yang mana. Kenapa ini penting? Karena ketika perencanaan itu tidak dilakukan dengan jelas, ini akan berimpact pada tiba-tiba saya kekurangan orang dan mau nggak mau saya harus require lagi orang lain. Oke, saya harus lakukan rekrutmen dengan biaya trainingnya, biaya tambahan gaji yang baru. Ketika waktu orang direkrut pun itu ada biaya loh. Misalnya perusahaan harus membayarkan biaya kesehatan segala macam. Oke. Nah, saya ada tugas di sini. Ini akan saya masukkan ke e-learning. Tugasnya kalian bisa kerjakan di e-learning. Yang saya minta di sini adalah lakukan forecasting 4 kuarter berikutnya. Oke, maka yang kalian hitung adalah biaya agregat secara keseluruhan. Oke, berarti yang dihitung adalah 8 kuarter dan tentukan biaya agregatnya. Ini demand anggap sebagai ini demand hasil forecasting ya, tapi saya minta jadikan ini sebagai, jadi gini, untuk periode 5, 6, 7, 8, kalian jadikan ini sebagai data dasarnya. Oke, kita akan diforecastkan lagi. Oke, ini kan adalah hasil forecast nih, 4 periode. Di bulan 5, periode kuartal 5, 6, 7, 8, forecastkan lagi dari sini datanya. Paham ya? Jadi untuk mendapatkan periode 5, 6, 7, 8, kalian forecastkan dari 4 kuarter ini. Kemudian, kalian pakailah itu untuk mendapatkan biaya agregat selama 8 periode dengan data yang diberitahukan di bawah. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh WhatsApp ke saya. Terima kasih, selamat mengerjakan.